Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di episode podcast 20, yaitu podcast Senada seputar informasi dan edukasi kesehatan Anda. Bersama saya Dr. Gigi Natasha di sini sebagai host hari ini. Dan hari ini kita akan bahas topik yang menarik nih dan penting bagi teman-teman semua di rumah, yaitu tentang sigap terencana kegawatan darurat. Yaitu bagaimana cara menanggapi jika gigi tiba-tiba copot, lalu wajah bengkak, dan bahkan rahang nggak bisa ditutup. Saya nggak sendirian hari ini, ada Dokter Alfi di sini, Dokter Alif, dan Dokter Gigi Intan yang siap berbagi ilmu untuk teman-teman di rumah semuanya. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik dong. Iya, dok. Halo juga teman-teman semua pendengar yang juga online yang di rumah. Ya, boleh perkenalan dulu, Dokter, mungkin. Itu Dokter Gigi Intan. Halo semuanya teman-teman online, perkenalkan saya Dr. Gigi Intan. Halo juga teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dr. Gigi Alifia atau Alif. Halo semuanya, aku Dr. Gigi Alfi. Baik, teman-teman semua udah berkenalan ya sama dokter-dokter ini, cantik-cantik ya dokter-dokternya. Sebelum kita masuk ke masing-masing kasus, boleh disebutkan dulu dok, terlebih dahulu nih dok, apa saja macam-macam kegawatan daruratan dental supaya teman-teman di rumah ini ada bayangnya. Jadi kegawat daruratan dental itu adalah suatu kondisi di mana terdapat trauma itu di area maksilofasial ya, atau area sekitar rongga mulut ataupun wajah. Misalnya itu gigi tiba-tiba jatuh, giginya tiba-tiba lepas ketika kita terjatuh, ataupun ketika terbentur sesuatu yang keras, kemudian misalnya ada masalah pada sendi rahang, misalnya nyeri rahang atau sulit buka tutup mulut, kemudian juga misalnya ada perdarahan rongga mulut yang tidak berhenti-henti, kemudian gusi dan pipinya bengkak karena misalnya gigi berlubang dan lain sebagainya gitu. Jadi nanti kita akan bahas tata laksananya seperti apa sih untuk mengatasi kegawat daruratan dental ini. Nah dok, dari macam-macam kegawatan daruratan dental tersebut dok, kenapa sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui penanganan awal kegawatan daruratan dental ini? Oke, jadi karena dalam kondisi gawat atau emergensi itu, waktu itu sangat penting. Jadi waktu itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan perawatan selanjutnya. Jadi tindakan dalam kurun waktu 30 menit sampai 60 menit pertama itu akan menyelamatkan gigi atau bahkan bisa mencegah komplikasi yang lebih serius gitu dok. Nah ya betul dok, tapi sayangnya masih banyak yang panik ya dok, terus malah melakukan hal yang dapat memperparah kondisinya. Padahal kalau misalnya tahu tindakan awalnya, mungkin banyak masalah yang bisa dicegah agar tidak menjadi memburuk. Gitu. Baik, mungkin kita awalkan dulu dari yang gigi yang copot ya dok ya, supaya makin jelas kita perjelaskan satu persatu. Dari kondisi yang paling sering bikin panik dok, nih gigi yang copot dok, gigi yang copot karena kecelakaan atau karena jatuh dok. Nah itu bisa dijelaskan dokter, mungkin dokter Alivia bisa jelaskan. Oke dok, nah jadi teman-teman istilahnya itu namanya gigi copot itu adalah avulsi. Jadi avulsi atau gigi copot itu adalah kondisi di mana gigi lepas total dari soketnya. Soket itu adalah tempat si giginya di dalam gusi. Jadi biasanya kondisi avulsi ini disebabkan akibat trauma, misalnya kecelakaan atau terjatuh atau benturan saat olahraga. Nah, ini biasanya paling sering terjadinya pada gigi depan atas, terutama pada anak-anak usia sekolah atau remaja. Tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah dok, kan udah gini, giginya copot nih dok, giginya udah copot. Nah menit-menit pertama dok, apa yang harus kita lakukan dok? Nah, ini penting banget nih teman-teman. Jadi yang pertama tentunya jangan panik. Jadi cari dulu giginya, kalau misalnya udah ketemu, ambil giginya. Tapi yang boleh dipegang itu cuma bagian mahkotanya aja. Jadi buat yang belum tahu, gigi itu ada dua bagian, ada mahkota sama akar. Nah, mahkota itu yang biasa kita lihat kalau kita senyum, warnanya putih itu adalah mahkota. Jadi cuma boleh dipegang bagian mahkotanya aja. Jangan sekali-kali pegang akarnya ya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya giginya kotor, bisa dibilas dengan air bersih mengalir
selama kurang lebih maksimal 10 detik aja, jangan lama-lama. Terus jangan digosok, terus jangan pakai sabun ataupun cairan antiseptik lainnya. Terus kalau memungkinkan bisa dikembalikan giginya ke dalam si soketnya itu, ke tempat lubang asal giginya. Terus minta pasien buat gigit kain kasa atau sapu tangan atau tisu buat mengganjal giginya dan menahan agar tidak lepas lagi. Oh, oke. Nah dok, kalau misalnya nih dok, kan udah copot dok. Nah tapi itu nggak bisa ditanam lagi dok, itu bagaimana dok? Nah, kalau nggak bisa ditanam atau dimasukin ke gusi lagi, misalnya karena pasiennya takut atau apa, itu bisa giginya ditaruh di media penyimpanan, medium penyimpanan. Nah, medium penyimpanan itu apa aja? Pertama bisa susu UHT, atau bisa juga di air kelapa, terus bisa di salin steril, atau bisa juga di air liur pasien itu sendiri. Nah, caranya jadi di satu wadah isinya air liur pasien, giginya dimasukin ke situ, atau bisa juga langsung dimasukin ke dalam mulut pasien di daerah vestibulum. Vestibulum itu antara bibir dan gigi, jadi giginya bisa ditaruh di situ. Terus yang paling penting um, apa namanya, jangan pakai air biasa ya dok, disimpannya itu karena bisa merusak sel akar gigi. Terus segera bawa ke dokter gigi dalam waktu 30 sampai 60 menit karena istilahnya ini golden time-nya gitu ya dok. Iya. Karena setelah lewat 1 jam itu kemungkinan keberhasilan untuk ditanam kembali giginya jadi menurun. Nah dok, apakah dari gigi dewasa sama gigi anak-anak itu sama nggak dok cara menangani awalnya dok? Kalau gigi anak ya Nah dok kalau ya. gigi anak gimana dok? Kita Kalau tanganinnya. gigi anak itu kan ada yang namanya gigi susu ya. Itu yang belum digantiin sama yang nantinya akan digantikan dengan gigi tetap. Nah, kalau gigi susu yang copot itu jangan ditanam kembali ke dalam soketnya karena dapat mengganggu pertumbuhan gigi tetap penggantinya nanti. Tapi tetap dibawa ke dokter gigi ya teman-teman untuk memastikan tidak ada sisa akar ataupun untuk mengecek apakah gigi tetapnya itu terganggu atau tidak. Ya, biasanya nih dok, kesalahannya tuh apa dok kalau misalnya saat dilakukan eh, avulsi itu terjadi, copot gigi itu terjadi? Kesalahan yang umum dilakukan kalau terjadi afusi itu tadi akarnya dipegang dengan tangan yang kotor, terus dicuci giginya pakai sabun atau cairan antiseptik lainnya, terus pas dicuci digosok pakai sikat gigi itu nggak boleh juga ya teman-teman, terus giginya disimpan di tisu kering atau bahkan ada yang dibuang giginya karena mungkin menganggapnya sudah tidak bisa diselamatkan giginya. Itu beberapa kesalahan yang sering dilakukan. Nah, kan tadi golden time-nya 30 sampai 1 jam ya dok ya. Kalau misalnya udah lebih dari 1 jam itu gimana dok? Nah, itu mungkin masih bisa diselamatkan, bisa dicoba. Tetap harus dibawa ke dokter gigi sesegera mungkin ya teman-teman. Kalau anak kecil giginya copot bisa tumbuh lagi kan ya dok ya, buat ibu-ibu yang di rumah ini Nah, gimana? kalau gigi susu pada anak-anak, kalau memang sudah waktunya copot, nantinya akan digantikan dengan gigi tetap penggantinya. Tapi kalau misalnya gigi susunya itu copotnya terlalu dini atau terlalu awal, itu perlu evaluasi untuk mencegah gangguan pertumbuhan dari si gigi tetapnya. Baik, jadi intinya itu adalah jangan panik dan jangan salah penanganan ya Pak Dok ya. Dan waktu itu sangat menentukan ya Dok ya, diingat golden time-nya Ya, 30 sampai 60 menit. betul. Jadi waktu itu istilahnya adalah nyawa bagi gigi. Oke. Oke, sekarang kita bahas ke topik selanjutnya yaitu fraktur atau fraktur dentoalveolar ya, Dok ya. Jadi banyak orang yang belum tahu nih, Dok, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan trauma atau fraktur dentoalveolar itu bisa dijelaskan, Dokter Intan? Oke, jadi buat masyarakat semua, trauma dentoalveolar atau bisa juga cedera itu merupakan kondisi cedera pada gigi dan juga tulang alveolar. Jadi tulang alveolar itu tempat di mana si akar giginya itu menempel gitu. Jadi biasanya dan trauma ini terjadi itu paling sering karena kecelakaan lalu lintas, kemudian jatuh dari sepeda, terus juga kekerasan fisik seperti olahraga boxing atau tinju itu juga bisa. Pokoknya yang cedera atau